membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Di malam Jumat kita memuji Rasulullah. Di malam Jumat kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dengan membaca sirah Nabi, kita mengingatkan kita kepada Rasulullah, untuk semakin kita kenal kepada Rasulullah. Karena satu-satunya nama yang apabila kita sebut, apabila selalu kita sebut, kita nggak akan bosan tuh. Bahkan menambah iman kita, yaitu nama Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di antara apa yang kita baca tadi adalah di kitab Sahih Al-Bukhari, yang alhamdulillah kita lazimkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari setiap di bulan Rajab, dan kita mulakan membacaannya sebelum bulan Rajab, untuk kita dapat menghatamkannya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah sampai Mujalad Ar-Rabi', sudah hampir khatam dah. Kita mulakan karena kita menginginkan supaya bacanya perlahan-lahan. Di situ ada tadabbur, karena kalau kita baca di awal bulan Rajab mungkin kita bacanya kena perlu cepat, dan pelajar-pelajar masih mula dalam masih muda lagi, masih belajar lagi, jadi kita ingin baca perlahan-lahan. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai pada bab Mujalad Ar-Rabi', sedikit lagi kita khatam insyaallah. Dan ini adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh salafun salih, yaitu beliau membaca Sahih Al-Bukhari di bulan Rajab. Dan Sahih Bukhari seperti kita tahu adalah kitab yang paling ashah ba'da Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah itu ada juga kitab Sahih Muslim, dan ada Kutubus Sittah. Kutubus Sittah termasuk Bukhari dan Muslim. Ada juga kitab yang lain, seperti Al-Muwatta dari Imam Malik. Tapi Muwatta nggak masuk dalam Kutubus Sittah. Apa sebab? Karena bukan berarti Muwatta ini kitabnya nggak sahih, atau ada hadis-hadis yang sangat dhaif contohnya. Bukan masalah itu. Karena kenapa dipilih hanya Kutubus Sittah? Karena apa yang ada di Bukhari, Kutubus Sittah ini saling menyempurnakan satu sama lain. Kenapa ada Sahih Muslim padahal sudah ada Sahih Bukhari? Apa yang ada di Sahih Bukhari tidak terdapat ada yang di Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim ada beberapa hadis yang Bukhari tidak menyebutkan. Begitu juga Bukhari ada hadis-hadis yang Muslim tidak menyebutkan. Kemudian juga Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Baihaqi, Kutubus Sittah, Imam Ibn Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Dawud, dan Kutubus Sittah yang lain ini, mereka satu sama lain saling menyempurnakan. Dan apa yang sudah ada di Muwatta, padahal Muwatta ini yang pertama lagi, apa yang ada di Muwatta sudah ada di kitab-kitab semua. Jadi bukan berarti Muwatta tidak termasuk hadis yang atau kitab yang mu'tabar, enggak. Kitab yang mulia, kitab yang azim, kitab yang sangat besar. Kita pun perlu membacanya fi ahadits sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang sudah hampir selesai, sudah hampir habis bulan Rabiul Tsani. Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Sebentar lagi masuk bulan Rajab. Jumadi. Sekarang Jumadil Akhir. Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Nah. Lebih 12 bulan 2 Rajab. Naam, sebentar lagi, berarti hanya tinggal beberapa hari lagi, kan? 1 Rajabnya 13. Ini tanggal 13 kan? Tanggal 13 ini kita masuk bulan Rajab, Kalau sudah bulan Rajab berarti karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau udah bulan Rajab itu doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Seakan-akan beliau sudah menunggu datangnya bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Jadi kita persiapkan di masuk bulan Rajab, kita kena bersiap apa-apa yang perlu kita lakukan di bulan Rajab, yaitu bulan untuk saatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Bulan untuk kita membersihkan diri kita, mempersiapkan diri kita masuk di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan.
Di bulan Rajab adalah bulan istighfar, untuk kita memperbanyak beristighfar. Ya, kita memperbanyak istighfar kita bahkan ada istighfar yang salafun saleh susun, yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali sabahan wa masaan, yang biasa kita baca setelah pas sholat subuh dan selepas sholat Isya. Ini adalah ajaran salaf untuk kita tidak tertinggal, untuk kita tidak sampai satu hari kita tanpa istighfar. Nabi SAW yang paling mulia beristighfar. Padahal ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Udah diampuni dosanya. Sebelum dia berbuat, setelah dia berbuat, enggak ada dosa Nabi, bersih. Tapi Rasulullah mengatakan ini la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Lebih banyak daripada 70 kali. Padahal beliau sudah diampunkan dosanya. Sampai ketika ibadahnya yang luar biasa, hatta yatawarrama qadama, sampai kakinya bengkak. Ditanya sama istri beliau, Sayyidah Aisyah, ditanya, kan kenapa harus berpenat-penat ibadah macam ni? Padahal sudah diampuni lagi. Kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Karena ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi di sebelum bulan Rajab kita niatkan untuk masuk di bulan Rajab, kita bersiap-siap untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, khususnya istighfar yang salaf kita telah siapkan tadi untuk kita, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan ada lagi istighfar namanya Sayyidul Istighfar, pemimpinnya para istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Biasanya setelah kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, kita tutup dengan Sayyidul Istighfar. Jadi diperbanyak istighfar, tapi bukan hanya di lisan saja, tapi juga di hati. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa. Rajab ini saatnya kita menanam budur, menanam benih untuk sahabat kita siram yang akan tumbuh di bulan Ramadan. Kita tinggal panen, kita ambil. Tapi kalau kita nggak ada persiapan di bulan Rajab, kita nggak mula membaca Al-Quran, nanti jelas baca Al-Quran yang mulai Ramadan saja. Bulan Rajab kita tidak memulakan dengan ibadah, dengan taat, dengan bangun di malam hari, maka nanti di Ramadan susah, payah, berat. Tapi kalau kita udah terbiasa, macam kita nak pergi pagi hari, engine kereta kita panaskan dulu. Sudah panas, terus jalan. Jadi di bulan Rajab kita panaskan dulu. Kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk bersedekah, untuk membantu sesama muslim. Jangan nunggu bulan Ramadan. Dari bulan Rajab kita udah mulakan dulu. Kita cari orang-orang yang memerlukan di sekitar kita, di kanan kiri kita, depan belakang kita. Kita cari orang-orang yang ashabul iffah, yang dia perlu tapi dia tidak pernah minta kepada manusia. Dia tunjukkan bahwasanya dia macam orang kaya, padahal dia sangat memerlukan. Yahsabuhumul jahilu aghniya mina ta'affuf, karena iffah dia, karena dia tidak pernah minta. Karena sebab apa? La yas'aluna nasa ilhafa, nggak pernah minta manusia, nggak pernah memohon kepada manusia, tidak pernah menunjukkan hajat dia kepada manusia, tapi dia memerlukan di dalam rumahnya. Kita cari orang-orang yang macam ini, kita bantu dia, kita tolong dia, kita bersedekah kepadanya. Kita cari orang-orang, kita datangin orang tua kita, ibu bapak kita, jangan dilupakan. Kemudian juga orang fakir miskin, anak yatim, kita cari anak-anak yatim. Sentuh kepalanya bukan hanya ketika Muharram saja. Ketika Asyura Muharram bisa, Masya Allah, rambutnya anak yatim hampir rontok semua, dibutang-butang semua. Tapi setelah itu selesai. Hari anak yatim disebut enggak.
setiap saat, khususnya kita harus pandai dan mencari waktu-waktu yang fadilah. Di bulan Rajab kita bersedekah. Kalau bersedekah jangan kira-kira, jangan terlalu mikir lagi sedekahnya. Saya nak bersedekah, tapi sedekah itu sedikit sih. Berat kalau mau bersedekah, tapi kalau mau buat untuk hal-hal maksiat cepat sangat. Tapi kalau mau buat bersedekah, mau buat kebalikan, apa yang kita makan akan habis. Apa yang kita gunakan akan habis. Apa yang akan kita berikan kepada saudara sesama muslim, itu yang akan menjadi pahala kita yaumul qiyamah. Dan sedekah itu adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak akan mendapatkan birra. Apa itu birra? Jannah. Lan tanalul jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kita mau bersedekah terhadap apa yang kita suka. Karena berat. Sedekah ini kan burhan. Kata Rasulullah, as-shadaqatu burhan. Sedekah ini dalil, bukti. Bukti apa? Bukti dari iman kita. Karena orang yang nggak beriman, orang yang nggak yakin bahwasanya sedekah ini dibalas oleh Allah, dia nggak akan bersedekah. Kenapa kita bersedekah? Karena kita yakin bahwasanya Allah akan ganti, Allah akan beri lebih lagi. Bahkan 10 kali lipat Allah akan ganti. Kita yakin dengan pahala Allah, kita yakin dengan janji Allah, kita yakin dengan janji Rasulullah, makanya bersedekah. Maka itu as-shadaqatu burhan. Kalau kita bersedekah apa yang kita suka, itu kita sedekah. Jangan kita mau bersedekah, ini kan anak-anak orang miskin, apalagi bersedekahnya kepada penuntut ilmu. Dia kasih budak-budak tahfiz nih, kasihlah yang expired, kasihlah yang basi, kasihlah yang kotor, yang sudah nggak laku di rumahnya dibagi ke budak-budak tahfiz. Katanya budak-budak tahfiz. Ini berarti hatinya dia nggak punya iman kepada Allah. Ngasih kepada orang yang buruk untuk dirinya, nggak mau. Ini dia udah nggak mau makan nih, dikasihkan ke anak-anak tahfiz. Tahu siapa itu anak tahfiz? Nggak ada makhluk Allah yang bergerak di muka bumi ini lebih mulia daripada penuntut ilmu. Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada budak tahfiz yang merendahkan, yang memandang rendah anak-anak penuntut ilmu, di hatinya tidak punya iman. Yukhsha alaihi an yamuta su'ul khatimah. Ditakutkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia tidak mentakdim apa yang Allah takdim. Dia tidak memuliakan apa yang Allah muliakan. Malaikat nih meletakkan sayangnya untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Ridwan bima yasna. Memuliakan orang-orang yang mempelajari ilmu agama, memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nggak perlu. Kalau tidak mau ngasih, jangan. Tak payah bagi. Kenapa? Allah sudah jamin mereka. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk bergerak, dabah makhluk yang bergerak di muka bumi ini, kecuali Allah menjamin rizkinya. Bukan kalian, bukan kita. Ketika kita bersedekah, kita berpikir, ya Allah, anak perlu, tolong terima. Ketika diterima, alhamdulillah, terima kasih sudah diterima sedekahku. Terima kasih, bersyukur. Kita yang bersyukur, kita muliakan untuk orang. Karena apa? Karena masih mau menerima sedekah kita, masih mau menerima pemberian kita. Itu tadi Allah berfirman, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Rasulullah SAW, Allah menjamin para penuntut ilmu dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, hada takaffulun khas
ba'da takaffulihi al-'am. Ini adalah jaminan khas dari Rasulullah, dari Allah setelah jaminan yang am tadi, yang am semua hamba dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin, tapi untuk penuntut ilmu khas lagi, lebih lagi. Nggak ada orang menuntut ilmu mati kelaparan, nggak ada. Penuntut ilmu punya izzah, punya marwah, punya kehormatan, karena di dalam hatinya dia membawa Al-Quran, dia menjaga Al-Quran. Maka hakikatnya bukan dia yang menjaga Al-Quran, tapi Al-Quranlah yang menjaga dia. Ya, siapa yang menjaga kita? Al-Quran. Ketika kita menjaga Al-Quran, ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka Al-Quranlah yang menjaga kita. Allah Maha Kaya, Allah lah yang memberi semuanya. Allah lah yang maha pemberi. Ketika kita memberi seseorang, beri yang terbaik. Beri apa yang kita makan, itu yang kita bagi. Bahkan tidak sah zakat kita, zakat fitri, kita tidak sah mengeluarkan beras yang beza dengan apa yang kita makan. Kita terbiasa, contoh saja, makan hari-hari nasinya beras dengan beras mati. Yang 1 kg-nya contohnya 5 ringgit ke 7 ringgit contohnya. Berapa itu Agus yang lebih tahu? Harganya berapa Agus? Harga 10 ringgit contoh. Pas itu sudah datang waktunya zakat fitri, dia sedekahnya, dia keluarkan zakat dia dengan harga yang 3 ringgit, nggak sah. Harus seperti apa yang kita makan atau lebih mahal lagi. Hakata Islam yu'allimna. Hakata hatta masyayikhna, guru-guru kita kalau ngajarkan kayak gitu. Di antaranya Habib Anis Al-Habsyi juga. Kalau ada orang mau bersedekah, mau ngasih makan maulid, kalau maulid itu banyak. Ada orang mau, Habib saya mau bagi makan untuk semuanya. Saya tanya, lu mau ngasih makan apa? Nasi sama telur. Bagus. Telurnya setengahnya 1, setengah semuanya setengah, separuh terus. Nanti kalau di rumah makan 1 ke makan separuh. Diam deh, makan 1 nih. Lalu kenapa ini bagi orang lain separuh? Nggak perlu. Biar anak masih mampu memberi tamu-tamu anak. Agar ini mengajarkan untuk ketika kita memberi kepada seseorang, maka berilah yang terbaik. Jangan memandang orang yang kita bagi ini adalah orang yang kastanya lebih rendah daripada kita. Tidak ada. Kita semua di sisi Allah mulia, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa. Ketika kita memandang orang lain, pandanglah dengan mulia, apalagi dia adalah penuntut ilmu Allah, menuntut ilmunya Rasulullah SAW. Kita pernah pandang dia korbankan tuh waktu mereka korbankan masa muda mereka korbankan masa happy dengan orang tua, mereka jauh-jauh pergi menuntut ilmu, mereka korbankan itu semua untuk menjadi penyambung lisan Rasulullah, untuk menjadi tentara Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga agama Islam. Maka tidak ada yang lebih mulia daripada para penuntut ilmu. Bahkan ulama mengatakan ketika kita bersedekah kepada penuntut ilmu itu pahalanya paling besar, lebih besar daripada kita bersedekah dengan orang tua kita yang memerlukan. Ajib, lebih besar. Alhamdulillah. Jadi di bulan Rajab ini kita mau berbicara tentang bulan Rajab nih, cara beramal di bulan Rajab. Selain kita beristighfar, kita bersedekah, juga jangan tinggalkan sholat di waktu malam. Kita mulakan, karena kalau di bulan Ramadan itu mulianya malam harinya, layali Ramadan, malam harinya, diturunkannya Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar, bukan Nahar Qadar kan? Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar turunnya di malam hari. Maka dari itu kita berusaha mendapatkan Lailatul Qadar dari awal bulan Ramadan sampai akhir dengan bangun di malam hari. Kita mulakan dari bulan Rajab. Kita mulakan niat dari sekarang
untuk beribadah lebih di bulan Rajab dengan beristighfar, dengan memulai buka Al-Qur'annya. Hatamkan dulu di bulan Rajab, hatamkan di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan kita akan hatam lebih daripada 1 kali, insya Allah. Mulai baca Al-Quran, mulai berpuasa juga, ya, puasa sunnah di bulan Rajab, pahalanya sangat besar sekali. Puasa sunnah di bulan Rajab, ya, kita mulakan untuk kita melatih diri kita sehingga masuk bulan Ramadan kita siap untuk beristighfar lebih banyak. Kita habiskan masa kita dengan membaca Al-Quran, dengan bangun di malam hari, dengan bertarawih, dan kita dengan bersedekah yang terbaik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah siang sedikit ini bermanfaat bagi kita.